Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Elicit chapter 316. Nah, di sini kita masih melihat pertarungan Kaiden dengan para Awaken 10 peringkat di dunia, yaitu si Andre sama si siapa lagi ya? Pokoknya ada dua deh ya. Ada si tiga di situ ya. Nah, di sini sebelumnya si Kaiden itu udah melawan salah satu 10 peringkat di dunia ya, dari 3 peringkat yang ada di 3 orang peringkat yang ada di situ. Nah, di sini si Andre ini sebenarnya udah ngeluarin kemampuan barunya, tapi ternyata Kaiden malah lebih kayaknya bisa mengungguli ya. Gue belum tahu mereka ini bisa apakah lebih unggul si Kaiden atau si Andre. Ini kan lawan satu ya. Nah, tapi kalau gue lihat dari sisi lain, kemarin sepertinya Kaiden ini kalau dilihat emang dari musuh-musuhnya dia udah pulih banget 100% ya. Tapi kalau gue lihat ini dia hanya acting guys. Sebenarnya cuma acting menunjukkan biar si musuh-musuhnya itu agak ada rasa takut, ragu-ragu untuk melawan dia guys ya. Khususnya Andre ini juga bingung, sebenarnya udah mengeluarkan kemampuannya tapi masih aja si Kaiden bisa menang guys ya, tidak terjadi apa-apa gitu. Sampai si Andre pun terkejut ngelihat kekuatan aslinya 100% Kaiden. Nah, yang lainnya juga sama, sampai dia pun sampai ngeragu. Nah, di sini pun Andre pun mau nggak mau minta pertolongan 2 orang 10 peringkat di dunia ini ya, untuk sama-sama menyerang Kaiden. Di sini serunya pas mereka mau menyerang Kaiden ini, si Kaiden ngeluarin kekuatan sehingga si musuh-musuhnya ini membuat mereka kayak nggak berkutik seberapa detik sih ya, yang dimana sebenarnya Kaiden mempunyai strategi ya yang emang dia siapin kali ya sebelum melawan mereka bertiga. Karena ini di sini gue yakin kalau Kaiden ini sebenarnya belum 100% pulih. Ini hanya biasalah, namanya Kaiden dari dulu laga-laganya tuh kayak dikuat-kuatin biar dia itu liatin sama musuh-musuhnya udah pulih. Sebenarnya kagak guys, makanya di sini dia sampai ngeluarin atau minta bantuan sama si Pluton atau sama ya Pluton dan Catherine yang seharusnya enggak dia public, tapi apa dia public. Nah, di sini ini kan bisa menjadi variabel yang dimana musuh-musuhnya ini ya, ini berarti 3 lawan 3 ya, musuh-musuhnya sampai ketakutan lah ya kan, yang harus lawan satu sangat mudah bisa dikeroyok sama mereka, tapi ini lawannya 3 dan sisanya si Pluton Catherine itu kekuatannya kan emang benar-benar udah mulai sebanding sama 10 peringkat dunia, meskipun belum pernah dia ngalahin 10 peringkat di dunia, tapi kekuatannya itu kan bisa menunda waktu ya, yang dimana nanti ini kan lawannya entah itu lawan grup atau lawan satu-satu seperti, tapi lawan grup ya. Di sini Kaiden seperti mau ngeluarin sesuatu apa gitu buat mencegah mereka bergerak, dan nanti si Pluton yang menghajar mereka. Nah, Catherine ini sebagai support. Nah, jadi ini kayaknya grup lawan grup nih. Kalau satu lawan satu kayaknya apa ya? Gue belum yakin sama Catherine sama Catherine ya. Pluton gue kayaknya udah kelihatan yakin. Tapi kalau Catherine ini kan lebih ke support atau penyembuh. Jadi mau nggak mau si Kaiden nyiapin strategis yang dimana harus ada yang membantu Kaiden nih, biar Kaiden bisa ngalahin salah satu dari 10 peringkat di dunia ini nih, sampai ya babak belur lah, sampai nggak bisa bergerak atau sampai dibantai sama dia. Nah, nanti sisanya 2. Nah, berarti kalau salah satu kalah, 2-nya biasanya udah takut tuh guys kan. Iyalah 3 lawan 2, mereka juga mikir-mikir ulang dong. Nah, di sini menurut gue dia nggak perlu meminta bantuan Gestella juga ya. Gestella juga kayak nggak perlu bantu-bantu deh kalau lawannya emang imbang begini, kecuali ada musuh lain. Nah, baru itu udah nggak imbang. Nah, di sini si Kaiden pun udah ngeluarin jurus barunya ya, mungkin udah dipelajari pas dia berubah jadi kucing. Ini membuat dia mempunyai jurus baru, listriknya itu lebih dan lebih menyebar kekuatannya di area ya. Kayak apa ya, listriknya ini kan hanya gambar, jadi nggak terlalu kelihatan secara visual aja ya, secara visual. Tapi dari sebutan mereka, listriknya itu mulai menguat dan menyebar ya, sehingga mereka juga agak sulit untuk ngalahin si Kaiden di tempat. Nah, di sini
gue nggak tahu ya, sepertinya strategi Kaiden ini nggak dikasih tahu ke semua orang, hanya diri dia sendiri yang tahu. Contohnya si Catherine aja Pluton kaget gitu ya, kenapa nih anak nih yang sebelumnya dia bilang jangan dia aja yang ngebantai ya kan, ibadah sendiri, malah suruh atau memaksa si Pluton dan Catherine ini untuk maju atau nolong dia ya. Ya mungkin dia sebenarnya pengen minta bantuan kali ya sama Catherine sama Pluton. Cuman tipe Catherine dan Pluton itu kan meskipun mereka udah sahabatan, udah teman, tapi masih ada ego yang dimana kayak lu siapa gitu, masih ada ego apa ya, mereka tuh kayak apa sih, munafik atau mungkin kayak malu-malu kali ya. Ibaratnya sebenarnya mau nolong, cuman kayak apa sih yang dia bilang egonya tinggi tuh, kayak dia nolong tapi malu gitu, malu sebenarnya mau nolong. Nah di sini pun takutnya nanti Catherine sama Pluton minta persyaratan kalau sampai Kaiden bilang di awal, makanya mau nggak mau Kaiden ngebuat situasi yang dimana si Catherine dan si Pluton ini harus benar-benar terjun ke pertarungan. Nah disinilah disebutin namanya Catherine dan Pluton. Ya ketahuan dong. Nah disangkanya si Catherine dan Pluton tuh kerjasama sama Kaiden, dan mungkin ke depannya mereka bakal tinggal selama di situ guys, karena para awakin juga udah pada menyebar dong informasinya nantinya. Dan nanti yang di peringkat 1, 2, 3 pada turun semua tuh ya, karena peringkat sudah mulai berubah lagi. Yang 10 peringkat yang seharusnya udah rapi mulai berubah, karena Kaiden pun udah masuk ke peringkat salah satu 10 orang terkuat di dunia. Paling tinggal Pluton ya, kalau Gestel kan udah ya, gue nggak tahu Gestel nomor berapa angkanya. Dan ini juga udah selesai ya, makin seru pertarungan kekuatannya. Gue juga belum melihat jiwa muncul di sini, nggak tahu ya jiwa mau muncul. Sepertinya dia muncul, nggak tahu ya muncul apa, dia muncul nanti bantuin Luna atau sebenarnya dia lagi mantau, kita lihat aja nanti. Pokoknya terima kasih yang udah nonton. Kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi UX UI, kalian bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ udah ada semua cara mulai dari nol, dan kalian bisa pelajari gratis ya. Dan skill ini kalian bisa pakai buat kalian yang mau kerja, yang ngasilin duit dari kantor sebagai eksekutif muda, atau bisa juga sebagai freelance ya, dimana kalian bisa kerja dan bisa menghasilkan uang dimanapun kapanpun kalian mau. Jadi nggak usah terikat waktu atau ngabisin waktu di luar ya. Oke, kita akan melihat keseruannya nih. Aduh, chapter 1 setelah pasti lebih seru. Oke, sampai jumpa lagi di next video.